Barisnya bantu. Nah, betul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Muslimat Al-Karomah Ngalian, yang kami hormati ibu-ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Sri Rahayu SPD selaku CGP Angkatan 9 dari TK Muslimat Al-Karomah Desa Ngalian. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, selamat datang dan sugeng rawuh. Terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan dalam acara diseminasi budaya positif kali ini. Dan nanti waktu sepenuhnya akan kami serahkan kepada Ibu Sri Rahayu selaku CGP Angkatan 9 yang akan melakukan diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Sri Rahayu SPD, waktu dan tempat disilahkan. Dan dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, yang kami hormati Kepala TK Muslimat Al-Karomah Ngalian, yang kami hormati Dewan Guru TK Muslimat Al-Karomah Ngalian, dan kepada Ibu Pengurus TK Muslimat Al-Karomah yang kami hormati pula, dan tak lupa kepada wali, perwakilan wali murid ya yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif ya. Ini sebagai tugas saya Bu ya, sebagai CGP Angkatan 9 di TK Muslimat Al-Karomah Ngalian, Kecamatan Tepa, Kabupaten Pekalongan. Kedua kalinya salat ma'asalam yang mudah tetap disunahkan dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan syafaatnya besok di akhir. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon waktunya Bapak Ibu-ibu ya. Kami terima kasih sekali nih. Sampun siap tapi panjenengan alhamdulillah terselawat tertinggi guys. Nah sebelumnya ayo kita semangat dulu ya sebelum acara kita mulai ya. Kan kita baru itu ya beberapa istilahnya tadi
di rumah sudah banyak pekerjaan ya. Terus nah ini yuk kita bersama-sama ice breaking. Ice breaking itu apa begitu? Penyemangat ya? Ya itu. Ya coba kita kayak itu ya, anak-anak kita ya. Tepuk semangat dulu Bu ya. Bisa kan dulu? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Ya terima kasih, masih semangat Bu ya. Ya. Di sini saya diseminasi budaya positif. Ini sedikit kami memberikan itu ya, pengetahuan tentang CGP. Kemarin saya mengikuti CGP itu, motivasi saya itu dari teman-teman ya, terutama dari Vikon yang sudah mendaftar, terus woro-woro sama teman-teman nih. Ayo kita bersama-sama ikut CGP kayak gitu. Nah, jadi ya saya waktu itu bisa mengikuti CGP karena banyak sekali untuk tugasnya Bu ya, tapi dibuat enjoy ya tadi, dibuat enjoy kan. Di sini banyak ilmu sekali Bu, banyak ilmu ya yang tadinya saya tidak tahu menjadi mengerti, menjadi tahu. Tentang budaya positif. Nah, panjenengan pasti biasa mendengar Bu ya, budaya positif. Bisa memberi contoh atau gimana? Monggo Ibu. Tentang apa coba budaya positif itu Bu? Terbenak di pikiran panjenengan tentang apa sih budaya positif? Berarti tentang apa Bu? Bilangnya antri bisa, itu budaya positif. Budaya positif itu maksudnya apa ya? Kebiasaan sing api-api kan positif kan bagus ya, sing api-api. Terutama tadi apa yang disampaikan Bu itu antri. Nah, terus apalagi kira-kira Bu budaya positif Ibu? Ya bisa membuang sampah pada tempatnya. Tadi panjenengan sudah kemarin kan ikut parenting Bu ya. Nah di situ banyak sekali ilmu. Itu namanya budaya positif Bu. Nah membuang sampah pada tempatnya, antri, terus bersikap jujur ya. Jujur juga tuh. Gimana saja kalau jujur ya? Jujur kok. Nah agama Islam ya jujur, Kristen ya jujur, Buddha, Hindu ya jujur. Itulah budaya positif. Lanjut tuh. Ini dari kemarin saya mengikuti CGP. Ini untuk materinya itu tentang apa? Tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Panjenengan sudah pernah mendengar Bu ya? Ki Hajar Dewantara itu siapa? Bapak Pendidikan Indonesia Bu ya. Nah ini beliau memberikan pengetahuan kepada kita bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Lah pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah tadi panjenengan juga sudah mendengar Bu ya informasi itu ya, bahwa kita sebagai pendidik, sebagai orang tua itu menuntun tumbuh kembali lari-larinya panjenengan. Nah bagaimana kita memberi stimulus, bagaimana kita memberi pendidikan supaya anak itu bisa melakukan suatu kebaikan, sesuatu yang bermanfaat bagi kita, ya, menjadi anak yang baik. Nah, terus untuk nilai dan peran guru penggerak sendiri ini diantaranya yaitu menuntun peserta didik diperlukan guru yang mempunyai nilai mandiri. Nah, nilai mandiri itu apa? Nah, itu adalah nilai tentang kita sebagai guru itu tidak diam di tempat tuh. Nah, biasanya kita sebagai guru mengikuti pelatihan ya KKG. Nah, ini juga termasuk CGP. Salah guru penggerak itu juga kita di situ banyak ilmu dan ini untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, kita di sini sebagai pendidik. Terus kolaboratif. Nah, kita sesama teman kita, sesama teman sejawat bekerja sama. Bagaimana sih tentang penanganan anak yang kayak ini? Bagaimana sih tentang pertumbuhan anak yang seperti ini? Begitu. Itu namanya kolaborasi. Terus inovatif. Nah, kita sebagai guru juga memberikan pembelajaran yang supaya anak itu tidak boring. Ya, kata-katanya itu boring itu apa? Bosan. Nah, bagaimana? Nah, kemarin kita ya juga adakan
Ini tadi party, nanti kita mau apa namanya outbound ya, ini itu namanya inovatif. Terus reflektif, dan sebagai guru itu juga kita memberikan penilaian kepada kita sendiri, juga minta penilaian sama panjenengan. Nah, biasanya kayak gitu. Misalkan ada masukan-masukan, itu juga namanya reflektif. Nah, terus berpihak pada murid, jelas bahwa kita sebagai guru itu berpihak pada murid. Lalu mengadakan kolaborasi dengan guru lain agar terciptanya pembelajaran bagi anak yang menyenangkan, karena guru merupakan pemimpin di kelas, ya Bu ya. Terus berlanjut. Nah, ini budaya positif. Nah, tadi sudah disinggung Bu ya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, ya. Terus budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol selama ini. Barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang guru harapkan. Dan nilai positif merupakan perwujudan dari nilai tadi, keyakinan universal bahwa kita itu di sekolahan ada aturannya Bu ya. Nah, di antaranya disiplin, disiplin waktu, nah itu juga budaya positif Bu. Nah, kita supaya bagaimana untuk mendisiplinkan anak kita, misalkan datang 10 menit sebelum bel berbunyi, kan Bu. Terus misalkan kita ada program membawa bekal, nah itu juga baik, karena di sini nanti ada sesi berbagi. Misalkan kalau ada anak yang tidak membawa bekal, nah itu nanti bisa berbagi. Nah, ini juga budaya positif, berbagi. Terus gotong royong setelah makan biasanya kan semrawut kotor. Nah di situ ada gotong royong, ayo kita bersihkan bersama. Nah gitu. Terus di situ ada apa itu jaga kebersihan Bu ya. Nah itu budaya positifnya kayak gitu. Terus selanjutnya tadi kita dalam melakukan sesuatu itu, nah ini ada teori kontrol. Nah, teori kontrol ini disampaikan oleh orang bahasa mana ini Bu? Orang bahasa Gorontalo ya. Ini namanya Stephen R. Covey. Nah, di situ di bukunya namanya Principle Center Leadership. Nah, itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya Bu ya. Untuk membuat kemajuan pada diri kita itu kita harus merubah sifat kita. Nah, tadi pola asuh kita Bu ya, sudah tadi diterangkan banyak lebar ya pola asuh kita. Nah, kita rubah sedikit demi sedikit. Bagaimana kita menyampaikan kepada anak tersebut dengan kata-kata yang tidak menyakitkan Bu ya, kita rubah dengan positif. Misalkan anak itu lari-lari, jangan lari-lari. Nah, sekarang kita berubah. Ayo berjalan dengan santun. Itu Bu ya. Nah, itu dirubah sedikit demi sedikit. Karena kalau kita yang merubah, ya insya Allah nanti akan berubah ya. Karena dalam suatu itu kita seorang Islam juga sudah itu dinaskan dalam Al-Quran Bu ya. Nah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah suatu kaum, betul Bu? Nah, kecuali orang itu ya berusaha sendiri, merubah sendiri, no? La yughayyiru di komen hatta ma yughayyiru bi anfusihim. Nah, sampai dia dirubah pola pikir kita, mindset kita. Kemana? Ke budaya, cara-cara utama kita. Maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ya. Terus udahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Nah, manusia itu di situ perlu apalagi anak-anak kecil Bu ya. Ini perlu pendampingan khusus ya, perlu pembinaan khusus ya.
Ubala paradigma Anda skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, suatu contoh lagi, misalkan kita berkendara, Bu. Berkendara kan mesti ada aturannya, Bu. Pakai apa, Bu? Pakai helm, Bu. Iya. Nah, tapi kita itu karena apa? Karena biasanya takut. Nah, di situ ada razia, kita pakai helm. Setelah ada razia, helmnya copot. Nah, itu ya. Nah, itu berarti kita istilahnya tadi belum dari diri kita ya. Kita pakai helm karena takut ada razia. Nah, padahal di situ kalau pakai helm itu ada budaya positifnya, ada disiplin positifnya. Itu tentang apa? Tentang berarti keselamatan, Bu ya. Kalau kita pakai helm kan kita akan apa, Bu? Aman dari razia, terus tidak panas, tidak di depan, Bu. Apalagi sekarang banyak debu-debu gitu. Terus apalagi tidak tadi apa? Karena debu betul loh. Nah, kita pakai helm karena keselamatan. Nah, misalkan dari desa sini kalian mau ke desa Tangkil, ya kita pakai helm, Bu. Ya, walaupun yang Tangkil, nah, tidak ke jalan raya. Nah, karena apa? Nah, kita ya mudah-mudahan ya selamat ya. Nah, kalau kita misalkan jalan, lah ada apa? Nah, di situ misalkan kita, kita jadinya kena benturan atau apa. Kalau pakai helm jadinya selamat gitu. Berarti dengan pakai helm berarti kita di situ ada budaya positif itu keselamatan. Lanjut, Bu. Nah, dari cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ya. Terus udahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Nah, manusia itu di situ perlu apalagi anak di sini ada konsep-konsepnya, Bu ya. Nah, di antaranya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, terus teori motivasi manusia, terus hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol, restitusi dan langkah segitiga restitusi. Nah, jadi disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak, ya Bu ya, tanpa hukuman dan hadiah. Di sini menerapkan disiplin tanpa hukuman dan hadiah. Terus disiplin positif perlu diterapkan dalam lingkungan sekolah maupun keluarga. Dengan menerapkan disiplin positif, tindak kekerasan dapat dihindari. Betul tidak, Bu? Dengan kita menanamkan disiplin positif, maka tindak kekerasan bisa dihindari. Karena tadi kan apa? Misalkan anakmu melakukan kesalahan, kita Masya Allah, gitu kan, Bu ya. Nah, kita tidak apa? Tangannya ringan, biasanya mencari yang mana ini, ya begitu. Tapi dengan kita disiplin positif, Masya Allah nak, sampai sopir dari Masya Allah, sini, kemudian dia diuangi aku, begitu. Biasanya kayak gitu, Bu ya, untuk mengalihkan itu tadi anak, misalkan ada apa permasalahan apa, begitu ya. Lanjut, Bu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu berarti apa, Bu? Nilai yang api-api, Bu. Kebajikan api ya. Nah, yang bagus-bagus. Nah, di antaranya adalah keadilan. Nah, terus keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur ya. Rasa syukur kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa syukur di sini kita mengucapkan terima kasih biasanya kepada suami kita, Bu ya, yang telah memberi nafkah kepada kita. Kita kadang lupa deh, Bu. Lupa ya, Bu ya. Muni terima kasih ke cok lawan ya. Maka kita setidaknya lah itu, Bu. Di situ nilai kebajikan itu besok ditambahin nih mengucapkan terima kasih. No, Bapak yang ngelas nih, Bu. Terus berprinsip. Nah, berprinsipnya berarti punya prinsip. Tidak seperti ombak ngalor itu nyetak mulor, punya prinsip. Prinsip apa? Oleh itu dicekali. Nah ya, kita harus punya prinsip.
Terus integritas, nah, integritas ini sama dengan kejujuran. Nah, terus kasih sayang, rajin, berkomitmen, terus percaya diri, kesabaran dan keamanan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah ini tentang teori motivasi menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Nah tadi yang saya sampaikan dia, karena apa? Karena ada polisi rahasia. Aku mengepak pakai helm. Nah itu karena tidak nyaman dan takut ada menghindari hukuman. Terus misalkan kita sebagai guru menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Nah tadi yang saya sampaikan dia, karena apa? Karena ada polisi rahasia. Aku mengepak pakai helm. Nah itu karena tidak nyaman dan takut ada menghindari hukuman. Terus misalkan kita sebagai guru takut nanti dimarahin sekolah, jadi kita datang awal misalkan. Nah itu berarti kita itu datangnya awal takut dimarahin kepala sekolah. Misalkan panjenengan kerja di mana Bu ya, datang tepat waktu karena di situ ada satpamnya misalkan. Ini teori yang pertama. Terus yang kedua, melakukan sesuatu karena mendapat senyuman, imbalan atau pujian dari orang lain. Nah, mendapat imbalan atau senyuman. Nah, aku pak mata sekolah awal main oleh double gaji misalkan. Itu ya misalkan ada lagi punya ada bonus misalkan kayak gitu. Nah, ini misalkan. Terus yang ketiga, teori yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lain yang nomor 3 ini Bu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti kita melakukan sesuatu dari diri sendiri, Bu ya, dari diri sendiri. Misalkan disiplin waktu. Nah, ayo kita disiplin jam 7:30 kurang, ayo kita berangkat. Kita tanamkan disiplin kita. Nah, seperti saya sendiri, wah jam 4 itu seberapa? Ngepot gitu caranya gitu ya. Kita disiplin itu yang teori ketiga itu dari diri kita sendiri ya, supaya apa? Supaya timbul nah itu nilai-nilai percaya dari kita sendiri, terutama dari kita sendiri. Terus selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman adalah hukuman itu bahasa Inggrisnya itu punishment. Punishment dilakukan jika anak melakukan kesalahan dengan tujuan agar kesalahan tersebut tidak diulangi. Nah, biasanya hukuman itu diberikan kepada anak yang melakukan kesalahan. Kesalahannya, misalkan itu kesalahan itu kok besar, padahal kalau anak itu melakukan suatu kesalahan atau kebenaran itu ada alasannya tersendiri Bu. Ada alasannya tersendiri. Kita sebagai seorang tua atau guru ya kita maturi, kita omongi. Nah, apa sih kok sampai gak ada kesalahan? Nah, apa sih sampai kok misalkan tidak mau mengerjakan tugas? Kenapa sih sampai kok tidak mau makan? Kenapa sih sampai kok tidur terus tidak mau belajar? Nah, itu Bu. Ada alasannya. Dengan takut, ya kita semua harus bertanya. Terus sedang penghargaan adalah bentuk penghargaan dari orang tua kepada anak yang telah melakukan kebenaran. Biasanya kalau anak kita melakukan suatu kebaikan, kita beri penghargaan punya. Biasanya kita dijak jalan-jalan, ya. Terus misalkan dikasih sesuatu, ya. Misalnya, sama yang kayak ini kita kasih hadiah, misalnya kayak gitu ya. Nah ini menurut di pelajaran tersebut itu hukuman dan penghargaan itu dianggap tidak sesuai Bu. Nah di dalam sekarang kita pola asuh itu hukuman dan penghargaan itu dianggap tidak sesuai. Terus bagaimana Bu kita memberikan penghargaan? Itu dengan ucapan, dengan tindak laku kita, Bu ya. Karena apa? Karena kalau kita memberi penghargaan dengan hadiah, terus kesalahan hukuman dengan kita menghukum anak tersebut, itu menghilangkan aktivitas dan kehilangan kesempatan untuk diri sendiri. Ya wes dikai hadiah
sudah sebenarnya pakai hati kan jaket ngaten biasanya sok ada itu bu. Nah ini berarti kita memberikan penghargaan ya tadi dengan ucapan atau dengan sesuatu perintah kita. Terus keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal ya, yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan kelas untuk menertibkan anak di kelas, ketertiban bukan memaksakan, namun lebih merupakan tanggung jawab dari setiap anak ya. Dan keyakinan kelas ini apa? Nah, keyakinan kelas biasanya itu kita buat bu ya, biasanya sebagai guru itu dari aturan kelas, aturan sekolahan. Aturan sekolahan yang biasanya dibuat oleh guru bu ya, oleh guru, oleh kesepakatan guru. Nah, kalau keyakinan ini kita melibatkan anak didik kita, kita ajak, kita membuat suatu aturan. Nah, di situ dengan tidak sadar anak itu istilahnya memberi keputusan bu. Nah, berarti anak tersebut kita ajak bersama-sama membuat keyakinan kelas. Suatu contoh keyakinan kelas misalkan aturannya apa? Datang 10 menit sebelum bel berbunyi. Nah, di sini berarti keyakinannya apa? Disiplin. Berarti kayak itu disiplin ya. Terus misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu aturannya misalkan keyakinan kelas kita bersama. Berarti apa? Menjaga kebersihan. Nah, tidak di sekolah saja, di lingkungan keluarga juga bisa diterapkan kayak gitu Bu. Dibuat keyakinan keluarga, berarti Bu ya. Nah, itu nanti bisa disepakati dengan bapak, anak, dan ibu begitu. Kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, Bu. Mempunyai kebutuhan dasar, yaitu apa? Satu, kebutuhan fisiologis. Fisiologis itu kebutuhan urip, Bu, hidup kita. Kita memerlukan apa? Memerlukan makan, minum, memerlukan kenyamanan, itu fisiologis namanya. Terus kebutuhan rasa aman. Nah, rasa aman ya, tidak ada sesuatu kita rasa takut. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia Bu, tidak takut Bu ya. Kalau kita berada di Palestina, Masya Allah, kita sehari-hari perhatiin terus Bu. Nah itu, alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Tepuk tangan Ibu. NKRI. Yes. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang ya, jelas. Nah ini kasih sayang sesama kita kepada anak kita ya, terus kepada suami kita ya. Kebutuhan jelas sekali ya Bu ya, kita memerlukan rasa kasih sayang. Terus kebutuhan untuk penghargaan, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, di mana kita di situ ada yang kita istilahnya dipergunakan dalam arti tanda kutip yang positif Bu ya. Nah, itu aktualisasi diri. Kita sebagai guru juga sebagai jenengan wali murid itu bisa menerapkan ini posisi kontrol namanya Bu. Namanya apa Bu? Posisi kontrol. Apa seluruh Bu? Posisi kontrol. Satu, penghukum. Nah, dua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, kita di 5 tersebut di posisi apa sih? Nah, satu, penghukum. Penghukum itu sebagai penghukum. Nah, ini ada suatu video ini tentang posisi kontrol. Kamu buka selanjutnya. Nah ini. Bisa
Bisa ya? Harap nyala ko ini meeting. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu Bu ya, contoh posisi sebagai pembantu. Yang kedua, merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi selanjutnya, Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. ada tenang Bu ya, orang Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya sebagai posisi pemantau, monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas pelajaran sampai ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu.
terakhir adalah posisi manajer ya. Manajer itu apa, pengelola. Maksudnya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira Kami guru mengadakan restitusi ya. Ini ada contoh kasus, yaitu kasus tentang kemarin Almaira dan kami guru mengadakan restitusi ya. Ini ada contoh kasus, yaitu kasus tentang kemarin Almaira dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tadi Bu. Kalau kita sebagai control manager, kita itu menggunakan namanya restitusi. Nah, restitusi itu ya tadi untuk menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahannya sendiri ya, sehingga murid itu mempunyai karakter yang lebih kuat. Nah, tadi terlambat dia memberikan solusinya sendiri untuk minta tolong kepada orang tuanya untuk menyetel alarm ya. Dengan segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Oke, ini bisa dipraktekkan oleh Larini Panjenengan Bu ya. Nah, itu dengan menggunakan restitusi. Nah, restitusi itu biasa dikenal dengan segitiga restitusi. Nah, guru dalam posisi kontrol manajer menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu langkah-langkahnya itu ada 3 Bu. Namanya saja segitiga Bu ya. Nah, ini langkah-langkahnya ada 3. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, kayak tadi. Kenapa kok terlambat? Nah, terus validasi tindakan yang salah. Nah, terlambat itu ditanya, terlambat kenapa? Nah, tadi lupa menyetel alarm. Terus validasi tindakan yang salah, bahwa terlambat itu bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, menanyakan keyakinan kelas yang ketiga. Nah, menanyakan keyakinan kelas tadi sudah disepakati, keyakinan kelasnya tentang apa? Berarti tentang itu disiplin ya, terus tepat waktu gitu. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, kami guru mengadakan restitusi ya. Ini ada contoh kasus, yaitu kasus tentang kemarin Almaira dan Rizka. Nah, itu bermain di selarapan Bu. Nah, keduanya itu saling dorong. Kejadian itu dilihat sama Adiba, dan ketika masuk Adiba bilang sama Bu Guru. Akhirnya Bu Guru mengajak mereka berdua berbicara. Nah, di situ percakapan antara Almira, guru, dan Rizka. Nah, di situ Almira, si guru itu tanya ya Bu, apa betul Almira mendorong Rizka? Nah, Almira menjawab, ya saya dorong Rizka, habis Rizka dorong aku sampai jatuh katanya. Nah, si guru bertanya, kenapa Rizka kok dorong Almira? Rizka, habis Almira tidak mau jalan, katanya tidak mau jalan. Ya jalan tak dorong. Oh, nah, di sini sebagai guru ya mengingatkan ya bahwa dorong-dorongan itu berbahaya. Gitu. Nah, terus kita menanyakan keyakinan kelas, kalau dorong-dorongan itu baik dan tidak baik Bu Guru. Nah, terus kita misalkan kita berbuat salah kita harus apa? Terus tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa? Jadi kalau kita berteman kita harus apa? Nah, harus bareng-bareng Bu, bareng-bareng, terus harus bekerja sama. Nah, begitu Bu ya. Nah, akhirnya si Rizka minta maaf sama Mahira. Yo, coba tadi kenapa Mbak Rizka sama Mbak Mahira? Mbak Rizka dorong aku sampai tiba. Oh, dorong sama. Mahira juga dorong aku. Tapi aku udah sampai tiba dorong
coba. Kenapa kok dorong masalah kenapa? Kenapa? Mainannya nggak jalan-jalan. Oh, Mbak Mairanya nggak jalan-jalan. Miris kasarnya itu. Oh, begitu. Ya udah. Kalau mainan itu kita harus apa? Apa? Ingat ya kesepakatan kita gimana? Masih ingat kesepakatan kita apa? Kalau mainan kita harus apa? Kita harus apa? Obat dari Hah? pinjam. Bareng? Barengan. Lah terus kalau kayak gitu Maira sama Mbak Yuna supaya kita baik kan kita harus ngapa? Minta maaf. Oh ya coba minta maaf bareng sama Mbak Maira. Maaf ya. Bilangnya gimana? Maaf ya, Maira juga bilang sama Mbak Rizka. Maaf ya. Ya, sudah baik kan? Ya, yo baik kan. Terima kasih. Bubu tebu. Guru mau tanya kenapa tadi Mas Jibril sama Mas Amri? Hah? Siapa sing anu dhisik sapa? Amri karo Jibril. Coba Jibril Pak, guru Pak takok karo Amri dhisik. Amri dia kok ke Jibril. Oh, lha terus nek Jibril dia kok ke si Amri. Hah? Dia kok coba. Lah Amri nganu Jibril ora? Ora. Anu ora? Orang anu berarti sing anu Mas Jibril. Iya. Lah guru Pak takok karo Jibril. Lah Jibril mau kok anu koyo iki asale nang apa Jibril? Apa asal? Oh, berarti mau apa kota ngono kowe po asal jagane wae Jibril dilenggahi Amri. Iya, Po. Heeh. Oh, kok Amri? Oh iya, ya ora kayak iki. Sing ngarane tempat duduk kuwi bebas enggak apa-apa, enggak usah di situ terus. Oh? Kalau lenggahi ya bisa ngene, enggak apa-apa. Seandainya kok tempat duduk dicidui ora sah apa? Enggak boleh masuk. Terus ya misalkan kita janggal dicidui enggak apa-apa sih, tapi lebih baik kita enggak usah apa? Lemesu ya. Lah. Mas Jibril tahu enggak keyakinan kelas kita gimana? Kelas kita keyakinannya, kesepakatan kita. Kalau kita berteman kita harus apa? Yo, Jibril. Harus apa? Harus berteman ya. Sama teman kita harus berbuat baik. Kalau mainan kita harus bareng. Terus gimana Mas Jibril? Untuk menebus kesalahannya Mas Jibril sama Mas Amri, Mas Jibril harus apa? Ayo, harus apa? Harus apa? Mau kan Mas Jibril wis mukul Mas Amri, terus supaya Mas Jibril salahnya hilang harus apa? Minta maaf ya, coba minta maaf sama Mas Amri. Bilang minta maaf ya Amri ya. Iya. Terima kasih Mas Amri ya. Kita berteman semua. Ya cukup begitu. Nah, begitu ya. Kita enggak boleh saling bertengkar ya, berteman baik ya. Dan salaman lagi. Nah, just ya, terima kasih ya, kembali ke tempat ya. Ya, enggak usah. Ini istilahnya tugas saya Bu ya, kalau saya ikut bicara ya harus itu memang setiap hari begitu ya, kerjakan tugas terus. Juga misalkan ada apa ya, kami juga minta istilahnya bantuan panjenengan Bu nggih. Misalkan ada sesuatu yang harus saya penuhi di tugas-tugas tersebut, panjenengan tak suwuni kersa rawuh. Dan terima kasih dan mohon maaf Bu, monggo bisa didengar nggih. Untuk
coba Bu minta tolong kemarin teman-teman sudah itu ya, sudah apa membuat keyakinan kelas ya. Ya, ini keyakinan kelas kita ya. Kita sepakati bareng-bareng ya. Lagi bersihkan. Pinter ya Mbak Rizka. Itu ada apa itu? Lem tuh, ada lem di meja itu. Diambil, tolong Cahaya. Lem di meja. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TK Muslimat Al-Karomahan. Saya adalah teman sejawat dari Bu Sri Rahayu CGP angkatan 9 dari TK Muslimat Al-Karomah Ngalian. Selama pembelajaran di TK Muslimat Al-Karomah Ngalian, alhamdulillah Bu Sri Rahayu sudah melaksanakan aksi nyata terkait dengan modul 1.1 yaitu tentang filosofi KHD. Dan alhamdulillah ini berdampak kepada kami selaku teman sejawat dan lembaga kami. Jadi alhamdulillah Bu Sri Rahayu sudah melaksanakan dan mengimplementasikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut di lembaga kami. Semoga kedepannya selalu menginspirasi bagi kami selaku rekan sejawat di TK Muslimat Al-Karomah Ngalian, dan terus semangat, terus bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Oke, menjadi patung. Coba nanti bergiliran absen nomor pertama itu siapa? Absen pertama. Adira. Habis Adira siapa? Oh ya, Almira. Urut absen aja ya. Oke, Mbak Almira, silakan. Almaira Yumna Zamita. Almaira doa bareng-bareng. Yuk Mbak Almaira, bareng-bareng yuk. Ayo teman-teman, kita berdoa. Sikap berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala. Doa mulai. Tangannya begini. Tangannya diangkat. Nah, tangannya diangkat. Mirajibis. Nggak apa-apa. Kegiatan di sekolah membuat apa? Membuat Afan apa? Ayo Mas Afan. Senang. Terus menjadi Afan apa? Terima kasih Pan ya. Pintar. Coba Mas Afan, Bu Guru nih. Dikasih apa? Ya, ayo. Terima kasih Pan ya. Pintar kan ya? Minta. Terima kasih Pan ya. Kurang dua. Gimana perasaan teman-teman hari ini? Baik. Tadi dalam mengerjakan tugas gimana?
Oke, juga anak-anak semangat ya, semangat belajar. Besok kita mau belajar yang senang lagi. Oke? Mau bermain